What's up guys? Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang penggunaan infak masjid. Saya sebagai jemaah masjid atau masyarakat muslim memperhatikan pola pikir para pengurus masjid atau pengelola dana masjid. Itu nampaknya lebih memfokuskan pada hal-hal yang bersifat tahsiniyah atau tersier. Mengapa penggunaan infak masjid tidak digunakan pada hal-hal yang bersifat daruriyat atau primer? Padahal hal semacam itu kan tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, tidak memberikan solusi pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. Katakanlah di masjid yang setiap Jumat mendapatkan infak 1 juta per minggu misalnya. Kalau 4 minggu dalam 1 bulan berarti kan mendapatkan 4 juta. Kalau dalam 1 tahun ya sekitaran 50 juta lah. Nah, lalu bagaimana dengan masjid-masjid yang di kota? Tentu lebih banyak pendapatan dari infak itu. Tapi digunakan untuk apa infak hal semacam itu? Ya tidak lain selama ini yang saya perhatikan terus mengarah pada hal-hal yang bersifat tahsiniyah tadi untuk memperbegah masjid. Misalnya melakukan pengecetan yang menurut saya tidak begitu dibutuhkan sih sebenarnya. Kalau pengecetan dilakukan setiap tahun sih kok nampaknya ini buang-buang biaya saja menurut saya. Termasuk juga untuk membuat ukiran-ukiran di kota amal. Bayangkan di masjid-masjid besar itu ukiran-ukiran kota amalnya itu bisa mencapai jutaan rupiah. Itu hanya untuk ukiran kota amal. Lain lagi dengan hiasan-hiasan dinding atau hiasan-hiasan kubahnya. Bagi saya hal semacam itu kok nampaknya tidak mengena pada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya pula masjid membuat menara yang begitu megah hanya untuk dijadikan sebagai pengait torong atau toa masjid. Atau bahkan setiap tahun masjid itu berganti-ganti mimbar dengan ukiran-ukiran yang begitu mahal. Ornamen-ornamen kaligrafi yang ditempelkan di masjid, lampu-lampu yang gemerlap dan lain-lainnya, itu kok nampaknya hal semacam itu sama sekali tidak memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi cara pandang ini yang harus kita ubah. Cara pandang yang memanfaatkan dana infak masjid untuk hal-hal yang bersifat tersier seharusnya difokuskan pada hal-hal yang bersifat primer. Mengapa? Karena pada akhirnya dana infak itu tersedot hanya untuk perawatan masjid. Namun sekali lagi saya bukan berarti anti terhadap perawatan masjid. Saya persilahkan untuk melakukan perawatan terhadap masjid. Tapi kalau terlalu sering atau terlalu fokus dalam perawatan masjid, dalam perawatan bangunan masjid, kok nampaknya ini agak berat hati untuk kita berinfak selalu kepada masjid. Cobalah dana infak itu digunakan sebagaimana semestinya pada hal-hal yang bersifat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya untuk dana pendidikan misalnya. Masyarakat di sekitar dikumpulkan, kemudian diadakan halaku-halaku atau pengajian-pengajian rutinan untuk mencerdaskan masyarakat sekitar, atau untuk pengadaan kegiatan majelis taklim, tabligh akbar, pelatihan baca tulis Al-Quran untuk anak-anak dan keilmuan-keilmuan lain, atau kegiatan kesenian kepada para remaja-remaja di sekitar masjid itu. Dulu di zaman Rasulullah, fungsi masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat sebagaimana yang kita lihat saat ini, tidak seperti itu. Fungsi masjid di zaman Rasulullah itu sangat kompleks, mulai dari hal-hal sosial, perekonomian, hingga untuk pendidikan juga. Masjid di zaman Rasulullah itu dulu digunakan sebagai tempat persinggahan atau tempat tidur bagi kalangan musafir atau gelandangan-gelandangan, atau juga bagi para remaja-remaja atau bujangan-bujangan yang memang tidak memiliki rumah misalnya, atau karena memang ingin belajar makanya mereka tidur di emperan-emperan masjid. Nah, emperan-emperan masjid itu yang kemudian dikenal dengan sufa. Itu di zaman Rasulullah. Jadi mulai dari pendidikan itu sudah dilaksanakan di masjid. Demikian pula di zaman Rasul juga digunakan sebagai tempat musyawarah, tempat mengatur strategi, juga tempat dakwah atau majelis-majelis taklim yang diadakan oleh Rasulullah. Demikian pula dalam persoalan perekonomian. Jadi di pinggir-pinggir masjid itu banyak orang yang berjualan misalnya. Karena memang di masjid itu orang berlalu lalang
sehingga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya gitu. Karena memang dijadikan pusat kegiatan oleh masyarakat muslim pada waktu itu. Namun sekarang gimana fungsi masjid? Ketika ada anak yang putus sekolah misalnya, tidak memiliki biaya untuk pendidikan, di mana fungsi masjid? Ketika masyarakat sekitarnya dililit hutang, membutuhkan biaya kehidupan, di mana fungsi masjid? Seharusnya dana-dana infak masjid itu digunakan untuk hal-hal yang bersifat demikian. Demikian pula ketika masyarakat sekitarnya yang berprofesi sebagai petani, di mana hasil panennya kemudian bisa dibeli oleh masjid dengan dana infak itu untuk menciptakan kesejahteraan pada petani dengan nilai harga yang jauh lebih bersaing. Itu juga bagus sebenarnya untuk dijadikan solusi terhadap persoalan-persoalan ketika masyarakat menghadapi merosotnya nilai harga hasil panen mereka. Nanti dari masjid kemudian dijual ke pasar yang lebih luas. Jadi dari situ masyarakat bisa merasakan bahwa masjid betul-betul hadir dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitarnya. Termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat milenial seperti anak-anak muda, para remaja, para pelajar. Itu jangan sampai mereka jauh dari masjid. Dulu di zaman Rasulullah, para remaja, para anak pelajar, itu semuanya berfokus di masjid. Sekarang anak-anak atau remaja-remaja, pelajar-pelajar, semuanya hengkang dari masjid. Kenapa? Karena masjid tidak menyenangkan bagi mereka. Mungkin karena alasan tidak pantas masjid dijadikan sebagai tempat berdiamnya para gelandangan, sebagai tempat tidur bagi orang-orang yang perjalanan, para musafir, dan tempat berdiamnya para remaja-remaja atau pelajar-pelajar. Mungkin pada saat ini dianggap tidak pantas. Nah, nilai ketidakpantasan itu siapa sih sebenarnya yang membuat ini? Nah, seharusnya para remaja itu dibuat tertarik untuk tetap berada di dalam masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Oleh karena itu, maka di masjid seharusnya dipasang fasilitas wifi atau internet. Itu membuat para remaja, pelajar bisa tertarik untuk berada di masjid, untuk berlama-lama di masjid. Yang ada sekarang malah para remaja, para pelajar itu semuanya hengkang dari masjid, sehingga membuat mereka jauh dari sifat-sifat kemasjidan itu. Sifat-sifat remaja religius itu mulai hilang dari masyarakat kita. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri atau berlama-lama di pinggiran jalan, di trotoar, di tempat-tempat yang tidak jelas. Oleh karena itu, maka seandainya dana infak ini digunakan untuk hal-hal yang konstruktif, tentu berbagai macam persoalan di masyarakat bisa ditangani dengan kehadiran masjid. Saya juga teringat dulu di masjid-masjid itu, di masjid-masjid kota, pasti ada taman, ada tempat bermain. Saya juga sempat bertanya, mengapa di setiap masjid besar, di masjid jami, selalu ada taman dan tempat bermain? Karena menurut para sesepuhnya, anak-anak itu agar tertarik ke masjid, sehingga masjid itu menjadi sangat akrab dalam kehidupan anak-anak. Sampai mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka tetap akrab dengan kehidupan masjid itu. Itulah yang menjadikan mereka sangat religius. Namun sekarang itu kayaknya sudah bergeser jauh. Anak-anak enggan ke masjid karena takut dimarahi, karena nilai ketidakpantasan itu. Nah, sekarang ayolah kita berubah cara berpandang kita. Jika selama ini kita hanya fokus pada persoalan-persoalan yang bersifat tersier, kita harus beralih pada hal-hal yang bersifat primer. Nah, penggunaan dana masjid itu harus digunakan pada keperluan-keperluan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan pada persoalan-persoalan untuk mempercantik masjid. Masih banyak kebutuhan umat, persoalan-persoalan umat yang harus diselesaikan, dan masjid harus menjadi salah satu jalan keluar dari persoalan itu, ketimbang kita hanya memfokuskan pada pernak-pernik masjid yang tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, apalagi digunakan untuk menyombongkan diri. Na'udzubillah. Kalau dana infak masjid hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat pernak-pernik saja, kok nampaknya saya memiliki pemikiran lebih baik kita stop berinfak di masjid itu. Lebih baik kita stop berinfak di masjid itu. Kita stop berinfak di masjid itu. Kita bisa infakkan dana kita itu pada hal-hal yang bersifat lebih urgen atau penting dalam kehidupan masyarakat. Kita bisa infakkan untuk membuat sumur umum misalnya, atau kita bisa infakkan untuk menanam pohon, untuk merindangkan tempat misalnya. Itu juga infak, itu juga akan mengalir pada kita. Berapa banyak hewan yang tinggal di situ, berapa banyak manusia yang bisa menghirup dari udara segar pohon-pohon itu. Kita juga bisa mendapatkan pahala
kalau kita ingin berbicara pahala, atau kita infakkan pada tempat-tempat pendidikan seperti madrasah atau pondok pesantren yang memang betul-betul membutuhkan dana. Oh iya, video ini juga terinspirasi dari artikel yang ditulis oleh Muhammad Irsyad Adireja di Mojok.co. Terima kasih.